Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda dari kelas EPL 11A. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan DML dalam database. Oke, pertama-tama pastikan SAM kalian sudah menyala di bagian MySQL dan kita buka CMD atau command prompt dan kita pindah ke MariaDB terlebih dahulu. Nah, kalau sudah begini, maka penggunaan atau pemodifan database sudah bisa dijalankan. Yang pertama, kita akan membuat sebuah database baru terlebih dahulu. Nah, query OK, tandanya query yang kita masukkan itu berhasil. Untuk melihat database yang sudah kita buat, bisa digunakan dengan cara show databases. Di sini adalah list-list atau kumpulan database yang sudah saya pernah buat sebelumnya. Di sini database contoh yang tadi kita buat sudah ada di sini. Okay. Kemudian kita use database-nya dulu. Nah, kemudian dalam sebuah database ada yang namanya itu table atau table. Sekarang kita akan membuat table dengan query berikut. Di sini create table, kemudian nama tablenya contoh namanya siswa. Kita buka kurung, kita isi atribut atau data-data yang ingin kita masukkan. Contohnya ID siswa, tipe datanya integer 10. Kita bikin primary key atau yang akan menjadi kunci uniknya nanti. Kemudian nama siswa, tipe datanya varchar. Kalau sudah, kita tutup kurung dan jadi koma, kita enter, query OK. Untuk melihat data yang sudah kita input barusan bisa digunakan describe nama tabelnya yaitu siswa. Nah, di sini ada ID siswa dan nama siswa, tipe data integer dan varchar. Kemudian kita akan memasukkan data ke dalam field kedua ini yaitu ID siswa dan nama siswa. Caranya insert into siswa dalam kurung, kita tulis nama fieldnya ID siswa dan nama siswa. Kalau sudah, kita enter, kita ketik values ID siswa 1 dan nama siswanya contoh Andi. Kemudian kita koma. ID siswa yang kedua namanya Michael. Kemudian kita tutup. Query OK, kita bisa lihat lagi dengan untuk melihat isi dari ID siswa dan nama siswa ini, kita bisa gunakan select bintang from nama tabelnya yaitu siswa. Nah, di sini ada ID siswa nomor 1 namanya Andi dan ID siswa 2 namanya Michael. Di sini penggunaan tanda bintang bertanda atau menandakan semua. Jadi ketika kita ingin menampilkan semua isi dari tabel siswa, itu kita gunakan simbol bintang pada from. Yang kemudian adalah update data, yaitu kita bisa mengubah isi dari data yang ada atau sudah diinput. Contohnya kita update nama tabelnya siswa, kita set. Contohnya kita ingin mengubah nama Michael menjadi nama lain, yaitu dengan cara kita tulis nama siswa. Kita masukkan nama barunya, contoh Vincent. Kemudian di sini where yaitu di mana nama siswa sama dengan Michael. Kalau sudah kita titik koma, kita enter, query OK, bisa dilihat lagi, select from siswa.
Nah, di sini nama Michael sudah diubah menjadi nama Vincent dan sebaliknya. Untuk penggunaan query selanjutnya, kita akan menggunakan database yang sudah saya persiapkan, yaitu sekolah 1. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah saya siapkan, ada 2, yaitu tabel pembayaran dan tabel siswa. Isi dari tabel pembayaran ada ID pembayaran, jumlah pembayaran, dan keterangannya. Sedangkan isi dari tabel siswa adalah ID siswa dan nama siswa, yaitu ada 3 nama sudah saya input. Oke, untuk query selanjutnya yaitu query like. Query ini digunakan untuk melihat nama atau isi dengan akhiran huruf yang akan kita tentukan. Contohnya, select tabel siswa where. Contohnya kita ingin melihat nama yang ada akhirannya dengan i. Contohnya, nama siswa like %i. %i ini menandakan akhiran i, sedangkan kita ubah jadi i% menandakan awalan. Ya, kita enter. Nah, di sini yang muncul hanyalah Budi dan Sandi karena kedua nama ini mempunyai akhiran i. Kalau jika ingin kita tampilkan nama Yanda, maka kita ubah akhirannya menjadi a atau kita ubah awalannya menjadi y. Kemudian ada query between. Jadi between ini menandakan jarak atau range. Contohnya kita gunakan tabel pembayaran. Di pembayaran sini ada 8 juta, 8.500.000, 9 juta, dan 9.200.000. Contohnya kita gunakan between. Nah, di sini between 8 juta dan 9 juta. Kita enter. Maka yang tampil hanyalah tabel atau isi dari tabel 8 juta hingga 9 juta. Sedangkan kalau kita ingin menunjukkan yang 9.200.000, bisa kita ubah dari 9 juta menjadi 9.200.000 atau selebihnya. Kemudian ada query sum, yaitu digunakan untuk menjumlahkan seluruh kolom atau seluruh isi dari kolomnya. Contohnya, kita select sum jumlah pembayaran from tabel pembayaran. Titik koma, maka jumlah dari 8 juta tambah 8.500.000, 9 juta, dan 9.200.000 yaitu 34.700.000 juta. Sedangkan kita gunakan query average. Average ini adalah rata-rata, maka rata-rata dari keempat data tersebut adalah 8.675.000. Kemudian ada query min. Min ini menandakan data atau nilai data yang paling kecil di antara seluruh tabel tersebut. Contohnya, yang paling kecil di sini ada 8 juta sesuai dengan outputnya. Ketika ada min, maka juga ada yang namanya query max atau max, menandakan nilai data yang paling besar, yaitu 9.200.000. Kemudian kita ada query yang namanya order by, yaitu query yang digunakan untuk menyusun atau menampilkan sesuai susunan. Contohnya, di sini kita gunakan jumlah pembayaran agar lebih jelas.
Nah, jadi di sini order by digunakan bisa untuk ASC dan ada satu lagi yang namanya DESC. Nah, perbedaannya adalah ASC ini mengurutkan dari seperti biasa 1, 2, 3, dan 4, sedangkan DESC adalah kebalikan dari ASC yaitu 4, 3, 2, 1. Atau bisa dibilang ASC ini mengurutkan data terkecil hingga terbesar dan DESC ini mengurutkan data terbesar hingga terkecil. Kemudian ada lagi yang namanya query limit yaitu membatasi. Nah, di sini yang keluar hanyalah 1 dan 2. Kenapa? Karena kita membatasi data yang dikeluarkan atau ditampilkan hanyalah hingga 2. Sedangkan kita ingin menampilkan satu saja, maka limit diubah menjadi 1, maka hanya 1 yang dikeluarkan, dan seterusnya. Kemudian ada query count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah kolom yang ada pada sebuah data atau sebuah judul data. Contohnya, kita gunakan ID siswa, ya, kita gunakan nama siswa saja. Jadi tabel siswa. Nah, maka ada 3. Kenapa? Karena pada tabel nama siswa itu ada 3 nama atau 3 kolom. Maka yang dikeluarkan adalah 3. Kemudian ada query join yaitu menggabungkan untuk menampilkan gabungan tabel-tabel. Caranya select, kita tulis dulu atau ketik dulu nama tabel dan nama kolom yang ingin kita gabungkan. Contohnya dari siswa, kita ingin memasukkan nama siswa, dan dari tabel pembayaran kita ingin memasukkan keterangannya. Kemudian from tabel siswa join pembayaran on siswa sama dengan ID siswa siswa titik ID siswa sama dengan pembayaran. Nah, di sini yang digabungkan hanyalah nama siswa dan keterangan sesuai dengan ID siswa dan ID pembayaran yang sudah saya tentukan, yaitu ID siswa sama dengan pembayaran ID pembayaran. Nah, kalau yang ingin kita gabungkan adalah nama siswa dan jumlah pembayarannya, maka kita ubah saja pembayaran titik keterangan menjadi pembayaran titik jumlah pembayaran. Enter. Dan ini adalah outputnya. Kemudian yang terakhir adalah drop database, yaitu menghapus database yang pernah kita buat. Contohnya, kita ingin menghapus database contoh yang sudah kita buat tadi. Caranya yaitu drop database contoh. Query OK, kita show database. Oke, maka database contoh sudah tidak ada dalam list database lagi. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang DebL. Terima kasih.